Allah, 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 ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lisan Islamiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah kisah datang dari kitab Anisul Mu'minin karya Syekh Safwa Sa'adallah Al-Mukhtar. Kisah ini bercerita tentang seorang pemuda yang begitu teguh menjaga wasiat dari sang ibu hingga membuat taubat perampok. Dalam kitab itu, kisah ini berjudul Al-Sidqu Tarikh Al-Najah, jujur pangkal selamat. Al-Kisah, seorang pemuda berusia kira-kira 12 tahun menempuh perjalanan dari kota asalnya, yaitu Mekah, untuk menuju ke kota Baghdad. Tujuan dari pemuda ini tak lain untuk menuntut ilmu. Sebelum ia berangkat menuju Baghdad, ia meminta sang ibu untuk memberi wasiat kepadanya. "Wahai ibu, berilah aku wasiat," pinta si pemuda. "Wahai anakku, aku tak akan memberi wasiat kepadamu. Namun ada satu permintaanku. Berjanjilah kepadaku, kau tak akan berbohong kepada siapapun," pesan sang ibu. Si pemuda itu lantas mengiyakan permintaan sang ibu. Sang ibu memberikan 400 dirham kepada anaknya sebagai bekal perjalanan menuju tempat ia belajar, yaitu Baghdad. Berangkatlah pemuda itu menuju arah Baghdad. Namun di tengah perjalanan menuju Baghdad, pemuda itu dihadang oleh sekawanan perampok. Diberhentikanlah pemuda tersebut. "Wahai pemuda, apakah kau memiliki uang?" todong sekawanan perampok itu. Si pemuda yang ingat akan pesan ibunya lantas menjawab pertanyaan perampok itu dengan jujur tentang uang yang ada pada dirinya. "Iya, aku memiliki uang sebanyak 400 dirham," jawab si pemuda dengan polosnya. Sekawanan perampok itu pun lalu menertawakan si pemuda itu seraya berkata, "Mana mungkin anak muda sepertimu punya uang sebanyak itu? Sudah pergilah kau anak muda," ucap para perampok itu sambil menertawakannya. Berlalulah si pemuda itu. Tak seberapa jauh ia berjalan, pemuda itu lantas dihadang kembali oleh seseorang. Seseorang itu tak lain adalah pemimpin para perampok yang menghadangnya tadi. "Wahai pemuda, apakah kau memiliki uang?" todong pemimpin perampok itu. Pemuda itu kembali tergiang oleh wasiat ibunya untuk tidak berbohong kepada siapapun. "Iya, aku memiliki uang sebanyak 400 dirham," jawab si pemuda dengan polosnya. Namun berbeda dengan anak buahnya yang tak percaya kepada pemuda itu, pemimpin rampok itu justru percaya dan merampas uang 400 dirham dari si pemuda itu. Namun pemimpin rampok itu terheran-heran kenapa pemuda itu jujur kalau memiliki uang 400 dirham. Si pemimpin rampok itu pun lantas memberanikannya untuk bertanya, "Kenapa kamu berkata jujur dengan uang yang kau punya, sedang kau tahu resiko akan kehilangan uang yang kau punya itu?" tanya si perampok tersebut. "Aku diberi wasiat oleh ibuku agar tidak berbohong kepada siapapun, dan kini aku sedang menjaga amanah wasiat itu," jelas si pemuda tersebut. Si pemimpin rampok itu terkejut dengan jawaban si pemuda. Kini hatinya mulai tak karuan melihat si pemuda yang begitu teguh memegang amanah dari ibunya. Kini pemimpin rampok itu ingat pada dirinya sendiri yang begitu mudah melanggar apa yang diamanahkan oleh Allah kepadanya. Pemimpin rampok itu lalu mengembalikan uang si pemuda. "Ambillah uangmu ini, kini aku berjanji untuk taubat kepada Allah. Aku tak akan bermaksiat lagi setelah ini," ujar si pemimpin rampok sambil mengembalikan uang pemuda itu. Singkat cerita, sore harinya anak buah dari pemimpin rampok itu menemuinya untuk menyetorkan hasil rampokannya. Anak buahnya terheran mendapati pemimpinnya terseduh-seduh menangis dan menyesali segala perbuatannya selama ini. "Wahai anak buahku, kini aku bertobat. Aku akan menjalankan amanah perintah Allah sebagai hamba," ucap pemimpin rampok itu sambil terus terseduh menangis.
Mendengar ucapan sang pemimpin, anak buahnya lantas menimpali, "Wahai tuanku, kalau engkau sudah bertaubat sedang kau adalah pemimpinku, maka kami akan ikut bertaubat kembali ke jalan Allah." Timpal kawanan perampok yang akhirnya taubat itu. Akhirnya pemimpin dan kawanan perampok itu pun taubat lantaran kepolosan, kejujuran dan keteguhan pemuda tadi dalam memegang amanah dan wasiat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya akhiri wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allah.